Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau memperbaiki mesin Panther Touring ya, dari Surabaya. Kita tata dulu ya posisinya. Suara khas Panther Touring ini guys, orang. Ini kondisi mesin masih dingin. Keluar asap, dingin keluar asap. Ada sentral termometer. Suhu mesin 35 derajat ya. 35 derajat. Kita turunkan teman-teman, Panther Matic ini Panther D konti Pak ya Pak, dari Surabaya. Ini punyanya Angkatan Laut, punyanya Angkatan Laut. Mesinnya ngobos, mau diperbaiki. Ini banyu apa ya mau? Ini mau kita bongkar sumbernya. Masih orisinil, belum ada baret, jos. Gentong atas saja nggak masalah lur, yang penting ini masih putih. Nyerang ya, nyerang. Nyekop aman. Oke, aman. Nyekop ya, walian. Aman, wes. Nyepot boring. Apa ya Mas? Ditime aja, ditime. Bocor-bocor ndek mburi barang. Ganti dibuka kabeh. Ditime-nya masih bagus ya, enggak perlu ganti. Masih layak pakai. Kita lepas sekernya, lanjut lepas silinernya. Kelanjutan Panther Touring 4L ya, ini sudah kita lepasi, sudah kita cek gigitannya bagus, liner sudah dibalik ya, ini sudah dibalik, lihat ini sudah dibalik, tinggal finishing saja. Jadi pasang seker dulu terus di finishing. Nah ini belum di finishing seperti ini, nanti di finishing belakangan. Tujuannya apa? Supaya sekernya masuknya enak. Ini liner masih orisinal ya, belum perasa loh ini ya, belum kerasa gentong. Oke, sekarang mau kita pasang sekernya. Oke, pasang seker, ring seker kompresi nomor 1, ring seker uli, ring seker kompresi nomor 2, ring seker kompresi nomor 1. Nanti setelah kepasang semua, kita pasang cutter, kita bersihkan bodi mesin, pasang cylinder head. Oke, ini kita lakukan proses finishing setelah dipasang sekernya ya. Jadi proses finishing seperti ini, setelah dipasang seker ini lebih aman karena sekernya sudah masuk, terus di finishing itu lebih minim resiko. Karena terkadang bila belum berpengalaman, kalau terlalu dalam masuknya itu dipasang seker jadi seret. Tapi kalau sudah dipasang seker itu enggak ya, sudah aman. Setelah di finishing ya, menjadi rata seperti ini. Oke, tinggal kerik, terus kita pasang cylinder head. Memeriksa seal asap belakang. Oke, ini kita ganti sekalian seal asap belakangnya ya.
Ini susah kalau turun mesin. Kalau tidak turun mesin masanya agak susah. Ini kita turun mesin kita ganti sekalian karena kemarin riwayatnya bocor semua. Ini juga kita barusan ganti pendingin oli. Biru cilik nanti. Ini pasang cylinder head, ganti seal klep semuanya. Sudah disekur. Ya, ini pengerjaannya seperti ini. Ini sudah dicuci. Kemarin berlumuran dengan uli dan kotor semua. Ini sudah mendingan, lumayan ya. Walaupun tidak sekinclong baru, tapi ini sudah cukup untuk pembersihannya ya. Kalau dikinclongkan waktunya nanti yang nggak cukup. Ada waktu sendiri kalau mau menginclongkan mesin. Jadi untuk mesin yang sampai bersih banget, paling kita bisa mengerjakannya waktunya 1 bulan. Tapi kalau hanya untuk ukuran minggu, ya seperti ini saja. Menaikkan mesin banter Matic. Ganti oil cooler juga, semua selang-selang pendingin ya, selang bypass ganti. Ini juga mau diganti tapi masih belum dapat water outletnya. Seal ganti semua. Nah, ini proses pemasangan radiator. Radiatornya. Nah, ini yang mau kita ganti tapi belum dapat. Kan dhuwure kok rasa diganti sih. Soalnya ngenteni iki outletnya kok bareng karo tuku iki. Ini mau kita belikan nanti ya water outletnya. Gini apa servis? Ngomong terus, man. Teman-teman, ini mobil ini akan kita coba di jalan raya ya. Setelah mesin dihidupkan, ini akan kita coba di jalan raya dulu selama kira-kira sekitar 8 kilo ya. Nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau jauhnya itu besok saja mau kita test drive sendiri di Blitar, kadang kita juga ke Malang. Ini dalam perjalanannya kita akan melihat juga bagaimana akselerasinya itu bagaimana. Perbaikan mobil seperti ini teman-teman biasanya tidak menelan biaya lebih dari 10 juta. Dikarenakan apa? Untuk kondisi mesin dengan tahun-tahun yang relatif muda ya, tahun 2000 ke atas, itu biasanya yang paling rusak duluan atau yang menyebabkan ngobos duluan itu biasanya adalah berasal dari ringsekernya yang sudah aus dan linernya yang sudah gentong. Kalau linernya gentong itu kalau umumnya biasanya di bengkel lain atau di bengkel resmi itu pasti diadakan penggantian liner secara total 4 biji ganti, berikut seker dan ringsekernya ya, biasanya begitu. Jadi total biayanya umumnya itu kalau kita hargai liner ori itu 3.700.000,
Shaker itu 1.450.000 dan ring shaker itu 1.100.000 ya. Tapi kalau di bengkel saya tidak ya. Liner biasanya bisa dibalik dikarenakan yang bagian bawah pasti masih utuh. Yang bagian aus biasanya hanya sekitar 3 cm dari atas. Kalau posisinya dibalik nanti akan dapat posisi pergesekan ring shaker itu yang masih utuh. Jadi liner yang masih utuh itu menjadi baru kembali ya. Kondisinya kalau dibalik menjadi 99% lagi. Jadi relatif aman. Dan biaya pembalikan liner itu cukup 500.000 saja ya. Garansi tidak berhasil uang kembali 100%. Jangan khawatir. Untuk temperatur relatif aman ya. Sudah tercapai temperatur kerja di 3 km perjalanan itu sudah tercapai temperatur kerja. Tetap kita lanjutkan sampai 8 km perjalanan, terus kita cek lagi di bengkel. Oke teman-teman, sudah sampai di bengkel lagi. Mari kita periksa lagi mobil ini teman-teman. Yuk. Ini outlet radiatornya keropos. Ya anu sik tak jajal sik ayang uran. Diganti sik tak gone Blitar yang jajal sing lewat karek anu karek iki nih. Ganti pipone to. Iki coba dilihat dulu apakah ada termostatnya enggak, sekarang kita ganti ini. Kita lihat kelihatannya nggak ada ini mau kita pasang sekalian ini termostatnya ada apa enggak. Kalau melihat keroposnya nggak ada ya, nggak ada ini. Oh sudah bocor. Aduh si enak Lin. Oh ternyata ada lur, nggak bocor ini, nggak perlu diganti termostat, sudah ada, cukup ganti outlet saja ya, water outlet saja. Karo benmin. Ini mau kita coba ke Blitar dulu ya. Bersihkan dulu dari ini pada pompa power steernya bocor, akan kita bersihkan dulu tapi nanti tetap kita ganti. Itu kan di sana ya. Oke, siap kita coba ke Blitar. Halus suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita coba ke Blitar. Semoga lancar dan hasilnya mantap sesuai dengan yang diharapkan. Setelah kita mencoba 1 km teman-teman, kita sudah mulai merasakan bahwa mobil ini enak, tarikannya enak, maticnya juga enak. Tapi sayangnya setirnya menarik ke arah kiri ya, jadi kita harus pegangi setir ini, karena kalau dilepas dikit dia ke arah kiri gini. Nah ini akan kita periksa juga nanti apakah yang menyebabkan itu tersebut. Akan kita periksa dulu geometri rodanya, diukur dari sporing to in to outnya kita cek dulu. Nanti akan kita sesuaikan supaya dia sudah enak lagi dan kenceng lagi. Ini menarik ke arah kiri. Nah ini kalau dilepas dia arahnya ke kiri, jadi kalau kita terlena dilepas dikit dia ngarahnya ke kiri ya. Jadi nggak boleh ngantuk ya. Tapi yang nyetir itu dimanapun tempatnya, apapun kondisinya ya nggak boleh ngantuk. Cuma kalau setirnya arahnya ngiri terus ini agak berbahaya, karena kalau siut gitu bisa nyelonong ke kiri ya. Kesimpulan saya kalau naik Panther Matic ini rasanya enak banget, jadi nggak perlu injak kopling ya, nggak perlu injak kopling. Terus pada saat kita itu berhenti di tanjakan, kita juga tidak perlu tarik handrem, jadi cukup injak pedal rem saja. Terus kalau dilepas, kalau mau maju walaupun nanjak, lepas rem itu mobil juga tidak mundur, jadi enak sekali kalau menurut saya lur. Jadi terasa nyaman ini. Saya pakai jalan
pulang ini dari Blitar ke Selopuro, rasanya enak banget. Nanti setelah sampai di rumah kita cek lagi ya. Kalau untuk tarikannya ya emang tidak bisa seresponsif manual ya, karena manual kan bisa diatur sedemikian rupa. Tapi kalau matic itu kan nurut dengan RPM-nya dan nurut dengan mesinnya juga. Jadi kalau untuk akselerasi bisa saja sih sebenarnya kita mainkan topasnya ini dipindah kedua terus ke D lagi itu bisa. Tapi kalau menurut saya untuk responsifnya tetap masih menang manual. Tapi untuk kenyamanan menurut saya masih menang matic ini. Jadi kalau untuk jalan jauh itu apalagi di kota-kota, di kemacetan, ini sangat cocok sekali karena menurut saya kaki tidak lelah ya. Dan ini injakan pedalnya juga tidak berat menurut saya, ringan mobil ini. Sampai lur, sudah sampai di bengkel. Mari kita uji lagi mobil ini lur ya. Kita lihat bagaimanakah kondisinya setelah mobil ini diturunkan mesinnya, itu bagaimana. Ini lur suara mesinnya. Fokus suara mesinnya ya, jangan ke rek-reknya dan cepat. Ini bangkai kipasnya dari panel AC nya ya. Coba kita guyur air dulu. Nah, hilang kan suaranya. Halus. Ya, kayaknya dari ban kipasnya nanti kita ganti sekalian. Ulunnya gimana? Sudah bagus, mantap. Terus tutup pisanuli, cek. Mantap juga lur ya, suaranya halus, asapnya sudah nggak ada, berarti ini sudah beres. Tinggal apakah ada kebocoran di power steer-nya ada apa enggak. Tadi kelihatan ada bocor, tapi ini setelah kita bius kok kering, tapi nanti kita cek lagi. Asap knalpot sudah mantap. Jos. Terus suhu mesinnya berapa? Ya, ini suhu mesinnya ya. Jadi sudah suhu kerja mesin kan. Ini pointer kita arahkan di sini ke rumah termostat. Oke, suhu 84. Ngobosnya sudah tidak kelihatan. Oke, sudah paras. Alhamdulillah. Sekarang mari kita kasih estimasi biaya dari perbaikan ini berapa. Mari kita lihat totalannya. Mobil ini adalah yang diganti adalah balik liner, sealer, ring shaker, ganti 1 biji, 4 bulan, seal arus depan, seal arus belakang, terus seal clamp, terus oil cooler, selang bypass, filter uli, klem, engine mounting, servis radiator, selang radiator, terus ban kipas radiator, ban kipas AC, oli delta loop, terus coolant Preston. Total biayanya adalah sekitar 7,5 juta rupiah teman-teman, perbaikan mobil ini ya. Ini nota yang saat ini kita catat berdasarkan pengambilan spare part dan sudah saya hitung sama jasanya ya. Oke, barangkali besok ada perkembangan sedikit-sedikit, itu akan kita catat di sini. Tapi sangat tidak mungkin kalau ini lebih dari 8 juta. Jadi estimasi saat ini adalah 7,5 juta teman-teman. Terima kasih, demikian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.